Saya mau buat pesawat yang kecil, mau menjual, mau mencari uang banyak bisa ya. Tapi Tuhan, saya berumur 25 tahun, saya ikut KKN mahasiswa ya, yang khusus untuk hanya mahasiswa-mahasiswi boleh ikut KKN. Hari Senin sampai hari Sabtu, sangat panjang ya. Ada tempat retreat, semua kumpul mahasiswa. Setelah hari pertama, saya mendengar firman Tuhan dari Pak Pendeta Korea. Setelah itu kami bersama-sama berdoa. Tapi Tuhan, waktu saya berdoa, Tuhan memanggil, membicarakan di dalam hati saya. Janganlah pesawat manusia ini, buatlah pesawat surga. Saya mendengarkan panggilan yang sangat mengherankan. Saya sangat menangis selama satu minggu. Wah, inilah betul-betul panggilan Tuhan. Saya sampai menangis. Saya mau membuat pesawat surga ini. Jadi Bapak dan Ibu, setelah lulus Korea Aviation University, saya mau siap-siap untuk ke Korea Theological Seminary. Bapak dan Ibu mau di Korea, mau menjadi pendeta, harus lulus universitas dulu. Kalau tidak lulus universitas, tidak bisa masuk Korea Theological Seminary ya. Tidak bisa menjadi pendeta. Jadi saya lulus ya S1 di Universitas Penerbangan Korea. Saya siap-siap 2 tahun Bapak dan Ibu, karena saya jurusan teknik. Tidak bisa, saya tidak mengenal Alkitab, saya harus belajar dulu ya. Karena ada tes ujian Alkitab, tes ujian Inggris, tes ujian ya skripsi, harus siap-siap mau menjadi pendeta di Korea. Jadi selama 2 tahun saya sungguh-sungguh siap-siap untuk ikut ujian Korea Theological Seminary. Saya sudah masuk, saya sudah menjadi pendeta. Saya berumur 25 tahun, Tuhan memanggil saya. Kemudian 10 tahun sudah disiapkan untuk menjadi pendeta dan ya. Tapi saya menjelang waktu pemutusan misionaris, Bapak dan Ibu, saya sangat hatinya gelisah, pikirannya susah. Bagaimana Tuhan, betul-betul saya ke Indonesia karena saya dan istri saya waktu kami melayani gereja lokal sebagai evangelis, saya dan istri saya mendapat cuti 10 hari. Kami mau kunjungi misionaris senior di Jakarta. Kami mau kunjungi, datang Jakarta. Beliau langsung bawa kami ke Kalimantan. Kemudian memperlihatkan beberapa kampung di pedalaman. Saya dan istri saya sambil menangis sebelum tidur. Karena di sana banyak anak-anak yang berbondong-bondong, yang banyak sekali. Saya dan istri saya dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah tempatnya, katanya. Saya dan istri saya sambil menangis beberapa malam di sana Kalimantan. Oh Tuhan, kami akan siap untuk ke misionaris, untuk pelayanan, merintis gereja-gereja di Kalimantan. Jadi tapi saya pulang ke Korea, kami siap-siap pelatihan misionaris. Tapi menjelang waktu mengutus misionaris, saya bingung. Betul-betul Tuhan, saya ke Indonesia, saya berkeringat banyak, di sana sangat panas. Bagaimana Tuhan? Betul-betul saya menjadi misionaris ke Indonesia, saya bisa melayani gereja Korea sebagai gembala. Bagaimana Tuhan? Betul-betul saya ke Indonesia, saya sangat susah hatinya, bingung, heran. Oh Tuhan, bagaimana Tuhan menentukan arah langkah saya? Oh Tuhan, jadi saya tidak bisa tidur. 3 malam saya tidak bisa tidur. Jadi saya bagaimana Tuhan? Jadi waktu malam saya sendiri keluar dari tempat latihannya. Kemudian saya melihat di atas langit bintang-bintang yang begitu berkedip-kedip. Saya langsung mengambil, oh inilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oh Tuhan, arahkanlah kehidupan saya. Bagaimana? Betul-betul saya ke Indonesia. Kalau begitu Tuhan, saya mau berdoa seperti Gideon. Oh Tuhan,
Tuhan, jawablah doa saya. Saya 2 malam 3 malam tidak bisa tidur. Ini bagaimana ini? Ini menjelang keputusan yang terakhir. Betul-betul saya ke Indonesia. Saya mau berdoa kepada Tuhan. Betul-betul. Oh, saya langsung pikirkan, waktu saya kecil saya melihat bintang jatuh ya, sering melihat bintang jatuh. Oh Tuhan, kalau saya ke Indonesia betul, kalau begitu bintang jatuh turunlah, langsung bintang jatuh langsung turun. Wah, ya. Setelah segera saya selesai perkataannya, langsung bintang jatuh. Saya kaget. Oh ini Tuhan jawab. Tapi saya langsung ya meragukannya hatinya. Oh ini mungkin kebetulannya. Waktunya sangat betul. Oh Tuhan, saya mau berdoa lagi. Betul-betul. Benarkah saya ke Indonesia sebagai misionari? Kalau begitu, tadi jatuh bintang jatuhnya seperti ini. Yang sekali lagi bintang jatuh ke sini. Arahnya agak salah. Saya ini menganggap ini tadi kebetulan. Harus jatuh ke arah selatan tadi. Ya, harus. Tapi puji Tuhan, saya melihat bintang-bintang, tapi langitnya, angkasanya begitu diam sekali. Tidak jatuh bintang yang sembarangan. Semua diam sekali. Ya. Saya berdoa 5 menit, 10 menit saya sambil melihat sambil langitnya. Oh Tuhan, jawablah. Saya betul-betul saya ke Indonesia sebagai misionaris, jawablah doa saya. Gideon 2 kali berdoa, saya juga 2 kali. Kalau begitu, jatuhkan bintang jatuh. Puji Tuhan. Ya, Bapak dan Ibu sambil melihat bintang kepalanya seperti ini, 5 menit 10 menit sakitnya. Bapak dan Ibu, coba. Sambil melihat langitnya, sakit. Oh Tuhan, sakit lehernya, tidak bisa tahan lagi. Oh Tuhan, saya mau pulang. Besok malam datang lagi sini. Tapi puji Tuhan, saya mau berhenti melihat langit. Tuhan menjatuhkan bintang jatuh 2 kali. Bapak dan Ibu, memang ini bukti kesaksian saya. Memang kalau tidak jatuh bintang jatuh itu, saya tidak ada di sini. Saya tidak ada di sini. Tapi Tuhan, saya berada di Indonesia sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan jawaban doa saya. Amin. Bapak dan Ibu, Allah Bapa yang hidup. Amin. Bapak dan Ibu, jadi Amsal pasal 3 ayat 6. Akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amin, saudara. Ayat ini saya selalu menghafal ayat ini, Bapak dan Ibu. Akuilah Dia, berdoalah Dia dalam segala lakumu, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Amin, saudara. Bapak dan Ibu, jemaat Korea setiap jam 5 pagi berdoa. Sebelum kerja, sebelum kuliah, sebelum ke buka pintu usahanya, pintu toko usahanya masing-masing. Di Korea juga jemaahnya ada tukang pasang AC, ada tukang salon, ada pengelola toko kosmetik juga, ada banyak jemaah-jemaahnya. Tapi semua jam 5 pagi mereka kumpul di gereja sebelum kerja, sebelum beraktivitas kegiatan sehari-hari. Bapak dan Ibu, saya sebagai evangelis sebelum ke Korea Theological Seminary, saya selama 3 tahun menyetir mobil minibus gereja. Di gereja masing-masing punya minibus, ada 15 orang bisa duduk, ya, 15 seat, ya. Saya menyetir mobil, saya harus bangun jam 4 pagi untuk menjemput ibu-ibu mau, bapak-bapak mau ikut doa paginya. Jadi saya jam 4 pagi bangun, kemudian siap-siap mobil, kemudian saya menengok rumah-rumah ibu-ibu yang tua-tua atau bapak dan ya, saya menyetir mobil,
Kemudian semua, ayo naik. Bapak dapat naik. Kemudian saya kumpulkan semua, bawa ke gereja. Bapak dan Ibu, selama 3 tahun, hampir 4 tahun, Bapak dan Ibu, setiap jam 4 pagi, musim hujan, musim salju, musim dingin, musim topan, musim apapun, Bapak dan Ibu, jemaat Korea selalu berdoa sebelum beraktivitas kegiatan sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu, hikmat dan bijaksana, kreatif, inovatif dari mana? Sumbernya dari mana, Bapak dan Ibu? Tuhan Yesus. Apa? Betul? Tuhan Yesus adalah sumber rejo. Amin. Sumber kemakmuran. Amin. Tuhan Yesus adalah sumber rejo ya. Bapak dan Ibu, jangan lupa hanya bijaksana, hikmat, semuanya dari Tuhan Yesus. Amin, saudara. Hati manusia berpikir-pikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan jalan langkahnya. Amin. Hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin, saudara. Ini Amsal pasal 16 ayat 9. Bapak dan Ibu, tetap berdoalah. Tuhan menuntun kehidupan kami. Amin. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Nanti hari ini setelah ibadah layak ini, nanti saya akan memandu jelajah Alkitab. Nanti adik-adik semua ikutnya bisa belajar Alkitab secara keseluruhan ya. Adik-adik ya harus ya ikutnya. Nanti saya akan memandu program jelajah Alkitab. Ini sangat bermanfaat, bisa mengerti firman Tuhan dari kejadian sampai wahyu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini kesaksian saya. Minta maaf ya alat panjangnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semangat.